Halo semua, kenalin nama aku Angga. Ini Riva, ini Rizky, dan ini Asri. Kami merupakan anak generasi anti cacingan. Pada tahu nggak cacingan itu apa? Kalau belum tahu, sini aku jelasin. Emang apa sih cacingan itu? Sini aku jelasin. Jadi, cacingan adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing dalam tubuh manusia yang ditularkan melalui tanah. Menurut WHO tahun 2017, penyakit cacingan atau kecacingan adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing yang berasal dari lingkungan sekitar, baik dari air maupun tanah yang terkontaminasi. Emang jenis cacing apa saja yang dapat menyebabkan cacingan? Nah, jadi yang pertama itu ada Ascaris lumbricoides atau cacing gelang. Nah, di sini bentuknya itu bulat dan besar. Panjangnya itu dapat mencapai 15 hingga 30 cm, sehingga akan menempati ruang yang luas dalam rongga usus. Anak yang mengandung cacing gelang dengan jumlah 300 ekor itu akan kehilangan nafsu makan. Keadaan ini tentunya akan mengurangi masukan makanan bagi anak. Siklus hidup Ascaris lumbricoides dimulai dari keluarnya telur bersamaan dengan feses, yang kemudian dia akan mencemari tanah. Telur ini akan menjadi bentuk infektif dalam lingkungan yang mendukung, seperti lembab, lalu suhu yang hangat. Telur bentuk infektif ini akan menginfeksi manusia jika tanpa sengaja tertelan oleh manusia. Lalu telur akan masuk ke saluran pencernaan dan telur akan menjadi larva pada usus. Larva akan menembus usus dan masuk ke pembuluh darah. Ia akan beredar mengikuti sistem peredaran darah dan berakhir masuk ke paru-paru. Selama di paru-paru, dia akan merusak alveolus, masuk ke bronchiolus, bronkus, dan saluran pernafasan, dan akhirnya masuk ke laring dan memicu batuk. Dengan terjadinya batuk, larva akan tertawan kembali dan masuk ke saluran cerna. Setibanya di usus, larva akan menjadi cacing dewasa dan akan berkopulasi dan bertelur. Telur ini pada akhirnya akan keluar bersama dengan tinja kembali. Selanjutnya, yang kedua ada Necantor americanus atau cacing tambang. Manusia merupakan tuan rumah utama infeksi cacing tambang. Cacing dewasa hidup di sepertiga bagian atas usus halus, melekat pada mukosa usus, dan dia dapat bertahan selama 7 tahun atau lebih. Cacing tambang menghisap lebih banyak darah apabila dibandingkan dengan Trichuris trichiura. Gejala klinis yang terjadi tergantung pada derajat infeksi. Semakin berat infeksi, manifestasi klinis yang terjadi semakin mencolok, berupa nafsu makan yang menurun, mual, muntah, diare. Cacing tambang awalnya merupakan telur yang berada di tanah. Setelah 24-48 jam dalam kondisi yang menguntungkan, telur menjadi embrio dan akhirnya menetas. Tahap pertama remaja disebut rhabditivore, di mana dia akan berganti kulit di dalam tanah dan menuju tahap juvenil. Pada tahap juvenil, berganti kulit lagi hingga mencapai juvenil ketiga, yang disebut filariform. Dan ini merupakan bentuk infektif. Bentuk larva ini mampu menembus kulit manusia, berjalan melalui pembuluh darah dan jantung, dan akhirnya mencapai paru-paru. Sesampai di sana, ia menggali melalui alveolus dan berjalan ke trakea, di mana setelah itu dia akan ditelan dan dibawa ke usus kecil. Di sana, ia menempel pada dinding usus dan menjadi dewasa dan mulai bereproduksi. Cacing dewasa hidup di lumen dinding usus dan mereka menyebabkan kehilangan darah pada manusia. Telur yang dihasilkan oleh cacing ini akan berakhir di tanah setelah meninggalkan tubuh melalui tinja. Selanjutnya ada Trichuris trichiura atau cacing tak cambuk. Untuk cacing cambuk ini merupakan salah satu nematoda usus yang penting pada manusia. Cacing ini hidup di daerah sekum atau usus besar yang berbentuk kantong. Trauma pada dinding usus ini terjadi karena cacing ini membenamkan bagian kepalanya pada dinding sekum yang menyebabkan reaksi shock karena alergi lokal. Pada keadaan ini, mukosa mudah berdarah. Pada infeksi berat, dapat dijumpai mencret yang mengandung darah dan lendir sehingga bisa terjadi anemia. Telur yang tidak berembrio akan dikeluarkan bersama tinja. Di dalam tanah, telur berkembang menjadi 2 tahap sel. Setelah melalui tahap pembelahan lanjut, lalu
telur akan berembrio. Telur menjadi infektif dalam 15-30 hari. Setelah tertelan, melalui tangan atau makanan yang terkontaminasi, telur menetas di usus kecil dan melepaskan larva yang matang dan menjadi dewasa di usus besar. Cacing dewasa panjangnya sekitar 4 cm dan hidupnya di sekum dan juga di usus besar. Rentang hidup cacing dewasa adalah sekitar 1 tahun. Nah, jadi untuk gejala cacingan itu ada beberapa. Ada 5 gejala cacingan. Yang pertama itu nafsu makan anak menurun. Kemudian yang kedua, berat badan juga ikut menurun. Kemudian yang ketiga itu nyeri perut, mual dan muntah. Keempat, diare atau sembelit. Dan yang kelima itu anus terasa gatal. Bagaimana persebaran cacingan di seluruh dunia? Menurut data WHO tahun 2018, lebih dari 24% atau sekitar 1,5 miliar orang populasi dunia terinfeksi cacing yang ditularkan melalui tanah. Dan lebih dari 267 juta anak usia prasekolah tinggal di daerah di mana parasit ini ditularkan, yaitu di daerah yang sanitasi lingkungannya rendah. Bagaimana persebaran cacingan di Indonesia? Jadi, menurut Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2017, prevalensi cacingan di Indonesia masih sangat tinggi. Prevalensi cacingan bervariasi antara 2,5 sampai dengan 62%. Penyakit ini masih sangat tinggi, terutama pada golongan penduduk yang kurang mampu dengan sanitasi yang buruk. Aku masih belum ngerti nih. Oh, kamu masih belum mengerti ya? Aku kasih contoh videonya deh, tolong diperhatiin ya. Makanan datang. Wah. Habis berkebun, cuci tangan dulu yang bersih pakai sabun supaya nggak cacingan. Dengar kan kata Mbak Lula Kamal di TV? Ayo cuci tangan sebelum Mbak Lula lewat sini. Selain cuci tangan, juga menerapkan perilaku hidup bersih sehat lainnya dan minum obat cacing. Tuh kan, Mbak Lula lewat beneran. Ingat, terapkan perilaku hidup bersih sehat Serta minum obat cacing 2 2 kali setahun. Gimana, udah ngerti kan? Kita lanjut yuk. Jadi, untuk pengobatan penyakit cacingan, yang pertama ada mebendazole, selanjutnya yang kedua ada albendazole. Jadi untuk pengobatan cacingan yang terakhir ada pirantel pamoat. Dan untuk dosis pengobatan cacingan sendiri untuk umur 2-6 tahun, jumlah sendok takaran 5 ml sekali minum adalah 1-2 sendok takar. Kemudian untuk umur 6-12 tahun, jumlah sendok takar 5 ml sekali minum adalah 2-3 sendok takar. Dan untuk anak besar dari 12 tahun, jumlah sendok takar 5 ml sekali minum yakni 3-4 sendok takar. Wah, seram ya. Jangan sampai kita terkena cacingan. Jadi, bagaimana cara pencegahan kita agar terhindar dari penyakit cacingan? Jadi untuk pencegahan kecacingan itu dia ada 5 langkah. Yang pertama bisa kamu lakukan cuci tangan pakai sabun. Lalu menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga. Lalu yang ketiga menjaga kebersihan dan keamanan makanan. Yang keempat menggunakan jamban sehat. Dan yang kelima mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat. Yeay, kami sudah mengerti sekarang. Dengan kita mengetahui semua ini, semoga dapat mencegah kita dari penyakit cacingan. Mari kita lakukan perilaku bersih dan sehat sehingga kesehatan kita terjaga.